Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, Pak Ir tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa agar nanti dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan diberi kelancaran. Untuk hari ini, siapa yang memimpin berdoa? Mas Faiz, Pak. Oh, Mas Faiz. Ayo Mas Faiz dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biar pembelajaran semakin semangat, kita nyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalisme kita semakin kuat. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semuanya? Sudah. Terima kasih anak-anak. Nyanyinya sangat luar biasa. Hari ini buku apa yang sudah kalian baca? Mas Dava tadi membaca apa? Kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Itu menceritakan apa Mas Dava? Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Betul sekali. Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar untuk kaumnya. Ternyata kalian setiap hari sudah membiasakan untuk literasi membaca. Nah, anak-anak, perjanjian belajar yang harus kita patuhi pada pagi hari ini. Coba dibacakan. Menyalakan video atau kamera ketika pembelajaran berlangsung. 2. Mematikan mikrofon ketika tidak berbicara. Yang terakhir adalah mengacungkan jari ketika mau berbicara dengan cara klik gambar tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itu adalah aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kemarin Pak Ir sudah mengirimkan bahan ajar untuk dipelajari. Ayo, apa saja isi dari bahan ajar yang kemarin Pak Ir unggah di WA Group? Wawancara. Mengenal W1H. Iya, mengenal 5W dan 1H. Anak-anak, hari ini Pak Ir memiliki sesuatu. Coba ditebak. Kira-kira apa ini isinya? Bagi nanti yang bisa menebak, bisa memiliki isi kardus tersebut terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Buku, Pak. Pensil sama penghapus, Pak. Telur. Telur. Yang lain. Makanan ayam. Coba Pak Ir buka. Apa isinya ini? Ayam crispy. Terkait dengan ayam crispy ini, bahan utamanya itu apa? Ayam. Agar ayam tersebut sehat, maka apa yang harus kita lakukan? Dipelihara. Betul sekali. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui penjelasan tentang langkah menyusun daftar pertanyaan wawancara, peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan informasi dalam bentuk tabel tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan percaya diri. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini, wawancara. Membuat daftar pertanyaan wawancara. Satu orang agar tidak guna. Terkait dengan materi ajar yang sudah kalian sampaikan tadi, kira-kira manfaatnya apa ya? Dapatkan informasi dari narasumber. Bisa menyusun pertanyaan wawancara dengan baik, melatih percaya diri, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kalian kan sudah punya yel-yel. Silahkan peragakan, biar pembelajaran pada pagi ini semakin semangat. Bagus sekali anak-anak. Semangat kalian sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Iya, Pak. Ir memiliki sebuah video. Silahkan kalian amati. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Langkah-langkah dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan topik wawancara. Dan yang terakhir, periksa kembali daftar pertanyaan apakah sudah sesuai dengan topik atau tidak. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan menyusun pertanyaan.
W yang pertama yaitu what atau artinya apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bu Ani membersihkan tubuh hewan peliharaan. Coba bantu Pak Ir buat pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H berdasarkan gambar di samping. Terkait dengan wawancara tadi, apa arti dari wawancara? Siapa yang mau menjawab? Tunjuk jari. Ya, Mbak Fadil. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Iya, betul sekali. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mencari informasi. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Kalian sudah mengetahui apa itu wawancara. Kemudian apa itu pewawancara dan juga apa itu narasumber. Langkah-langkah apa saja dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan disusun berdasarkan topik wawancara. Usaha pertanyaan untuk menggali satu informasi. Iya, yang terakhir adalah periksa kembali daftar pertanyaan apakah sudah sesuai dengan topik apa tidak. Kira-kira kata tanya 5W plus 1H itu apa saja? Coba disebutkan. Apa? Apa? Siapa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Mengapa? Mengapa? Dan yang terakhir adalah bagaimana. Betul sekali. Kata apa? Itu berfungsi untuk menanyakan tentang apa? Apa menanyakan hal atau permasalahan yang terjadi pada suatu peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana? Menanyakan cara atau proses. Iya, betul sekali. Di video tadi ada contoh membuat pertanyaan. Sekarang coba dari masing-masing kata tanya, mulai dari apa sampai bagaimana, silahkan kalian buatkan pertanyaannya. Yang pertama, yuk silakan. Apa pekerjaan ayahmu saat ini? Iya, bagus sekali. Apa pekerjaan ayahmu saat ini? Siapa? Siapa nama ayahmu? Oh iya, siapa nama ayahmu bisa. Berikutnya yaitu di mana? Di mana ayahmu bekerja? Di mana ayahmu bekerja? Kemudian kapan, Mas Iza? Kapan biasanya ayahmu pulang kerja? Iya, mengapa? Mengapa ayahmu memilih pekerjaan tersebut? Dan yang terakhir yang mau menjawab Mbak Fadil, bagaimana? Bagaimana cara ayahmu melindungi diri dari virus corona ketika bekerja? Iya, bagus sekali anak-anak. Berarti kalian itu sudah bisa membuat pertanyaan terkait dengan wawancara. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD. Yang pertama, secara berkelompok. Ini silahkan nanti kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 nanti bisa tetap berada di room Jimit ini. Akan tetapi untuk kelompok 2 nanti bisa masuk ke dalam room kelompok yang akan Pak Ir kirim linknya melalui chat berikut ini. Pak Ir kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah anak-anak, kalian sudah masuk grup, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan tema yang ada pada LKPD tersebut. Silahkan. Ayo teman-teman kita berdiskusi membuat daftar pertanyaan wawancara. Siap. Siap. Anggun, kamu yang menulis diskusinya ya. Siap. Coba teman-teman kira-kira topiknya apa ya? Dilihat dari gambarnya tentang beternak ayam. Oke, kita bagi tugas. Anggun kata tanya apa? Java di mana? Saya kapan? Andra siapa? Dan mengapa? Fadila bagaimana? Ayo Anggun kata tanya apa? Apa jenis usaha yang Bapak lakukan? Di mana Bapak bangun peternakan tersebut? Kalau saya, sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Siapa yang membantu merawat ayam ternak tersebut? Bagaimana cara memelihara ayam agar cepat besar? Mengapa kandangnya harus dibersihkan secara teratur? Cukup teman-teman. Bagaimana? Anggun sudah ditulis semua. Sudah, tinggal kirim ke Pak Ir. Semua sudah anak-anak? Sudah Pak Ir. Baik, untuk kelompok 1 sudah nggih? Nah, kalau sudah hasilnya kalian foto, kemudian kirim ke grup. Nanti setelah itu kalian kembali ke room kelas. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Apa jenis usaha yang Bapak lakukan? Ya, Dan yang terakhir, bagaimana cara melihara ayam agar cepat besar? silakan kelompok 2 yang mau menanggapi. Saya mau menambahkan, Pak. Oh iya, Mbak Nadine, silakan Mbak Nadine.
terkait hasil kelompok 1, bagaimana jika ditambahkan pertanyaan berapa jumlah ayam yang Bapak pelihara? Ada yang mau menambahkan lagi untuk kelompok 2? Bagaimana cara pemanfaatan kotorannya digunakan untuk apa? Iya, terima kasih. Kelompok 1 silakan ditambahkan masukan-masukan dari kelompok 2. Sekarang kita lakukan wawancara. Nah, kemarin Pak Ir sudah menghubungi seorang tokoh, seorang peternak ayam. Ini Pak Ir hubungi biar nanti bisa gabung dalam wawancara kalian. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agus merepotkan. Minta bantuannya terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, terkait dengan usaha Pak Agus. Ini mohon nanti anak-anaknya dibantu, diberi informasi terkait dengan usaha Pak Agus. Silahkan anak-anak, bisa kalian mulai wawancara dengan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agus, kami kelas 4 SD tiap Taman Sari mau mewawancarai Bapak terkait dengan usaha Bapak. Silakan adik-adik. Saya mau bertanya, apa jenis usaha yang Bapak lakukan? Usaha peternakan ayam Di mana Bapak membangun peternakan tersebut? di selatan desa Taman Sari. Sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Sejak 5 tahun yang lalu. Berapa banyak ayam yang Bapak pelihara? Ya sekitar 30.000 ekor lebih. Wah, banyak sekali ya Pak. Siapa yang membantu Bapak merawat ayam tersebut? Ada 3 karyawan yang membantu. Ada Pak Joko, ada Mas Andi, dan ada Mas Roni. Bagaimana cara memelihara ayam ternak agar cepat besar Pak? Ya, yang pertama menyiapkan kandang yang bersih. Yang kedua pemilihan bibit unggul. Dan yang terpenting adalah kandang harus dijaga kebersihannya secara teratur. Mengapa kandangnya harus dijaga kebersihan secara teratur, Pak? Oh ya, karena banyak sisa makanan dan kotoran bisa mengenai tubuh ayam secara langsung. Jadi harus dibersihkan agar tidak menimbulkan penyakit. Gimana cara pengolahan limbah kotoran ayam, Pak? Oh, untuk limbahnya dimanfaatkan untuk pupuk. Ada yang digunakan untuk memupuk tanaman tebu, jagung, semangka, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak telah bersedia meluangkan waktu dan memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus atas bantuannya, sudah merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melakukan wawancara. Jangan lupa nanti setiap masing-masing kelompok menuliskan hasil laporan dari wawancara tersebut. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara merawat ayam yang baik, bagaimana cara mengolah limbahnya juga. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Agus, limbahnya khususnya itu kotoran, yaitu digunakan sebagai apa? Dimanfaatkan sebagai apa untuk kotoran ayamnya tadi? Pupuk. Iya, digunakan untuk pupuk dan lain sebagainya. Coba, ini perhatikan apa yang dibawa oleh Pak Ir. Ayam Chicken, Iya, chicken atau ayam putih. Betul sekali. Ini bahannya terbuat dari apa? chicken banget. Iya, dari daging ayam. Ini adalah namanya pemanfaatan hewan sebagai sebagai sumber pangan. Yang dimanfaatkan apanya? Dagingnya. Contohnya hewan apa saja yang bisa dimanfaatkan selain ayam ini? Sapi, kambing, bebek. Kambing, ayam, bebek. Berikutnya anak-anak. Ini apa ini? Telur. Nah, betul sekali, telur. Ini juga pemanfaatan telur sebagai sumber pangan, yaitu berasal dari apa, anak-anak? Ayam, bebek, Pak Ir membawa ini. Susu, Pak. Benar, nah ini. Apa? Susu. Betul sekali, susu. Susu ini berasal dari hewan apa, Ge? sapi, kuda, Iya, selain sebagai sumber pangan, hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai sandang. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira, nah, ada yang tahu apa tidak? Ini gambar apa? ulat sutra. Iya, ulat sutra. Kira-kira ulat sutra itu dimanfaatkan untuk apanya? Untuk apa? Talinya, Pak. Pakaian. Iya, iya, apa ini? Domba, Pak. Biri-biri atau domba. Dimanfaatkan untuk apa ini? Kok dicukur kulitnya Domba itu? jaket, Pak. Untuk pakaian. Nah, selain dengan dimanfaatkan sebagai bahan sandang, juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambar apa itu? Ulat. Ular. Ular itu diambil apanya itu?
Bisanya, Pak. Iya, bisanya. Dalam kedokteran itu ada yang memanfaatkan sebagai obat. Kemudian perhatikan kembali, setelah gambar ular tadi, gambar apa ini? Cacing. Dimanfaatkan untuk obat apa? Penyakit demam. Ini gambar apa? Sapi, Pak. Kerbau. Sapi atau kerbau. Itu dimanfaatkan untuk apa itu? Membajak sawah. Iya, untuk membajak sawah. Kemudian gambar berikutnya. Kuda. Kuda. Nah, kuda dimanfaatkan untuk apa? Menggunakan senjata. Selain dimanfaatkan tenaganya, juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya pada gambar berikut. Ini kerajinan apa? Iya, wayang kulit. Biasanya berasal dari kulit apa? Sapi. Setelah itu gambar apa lagi ini? Tas. Tas ini berasal dari apa ya? Kulit sapi. Suaranya itu apa? Buaya. Iya, itu juga bisa dimanfaatkan dari kulit buaya. Akan tetapi dalam penggunaannya itu jangan berlebihan. Kalau pemakaiannya itu berlebihan, nanti binatang-binatang tersebut akan punah. Agar hewan-hewan tersebut itu tidak punah, maka kita itu harus melakukan beberapa upaya pelestarian satwa langka tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian satwa langka tersebut tadi? Edukasi dan sosialisasi, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat papan larangan, Melaporkan orang yang berburu satwa langka. Hindari transaksi binatang langka. Yang paling penting adalah membuat undang-undang perlindungan satwa. Nah, dan yang terakhir, hindari transaksi binatang langka. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama, apa saja yang kalian pelajari pada pembelajaran pagi hari ini? Wawancara. Pemanfaatan hewan oleh manusia. pelestarian satwa langka agar tidak punah. Apa yang menurut Mas Yandra yang paling menarik? Wawancara. Wawancara. Kendala apa yang kalian temui? Wawancara. Wawancara. Nah, Mas Dava itu kesulitan dalam wawancara, mungkin gara-gara terkait sinyalnya juga ya. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Pembelajaran apa saja yang sudah kita lampaui mulai dari awal sampai akhir? Kata tanya yang digunakan dalam wawancara adalah 5W plus 1H. Kita harus melestarikan hewan yang ada di alam sebagai SDA. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan evaluasi yang sudah Pak Ir kirim melalui WA Group. Silahkan di situ saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 10 soal. Dimulai dari sekarang, dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Ada beberapa anak yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Ada satu anak. Otomatis nanti anak tersebut akan melakukan remedial. Tetapi bagi anak yang mendapatkan nilai di atas KKM, kalian tetap akan melakukan pengayaan. Belum kita akhiri, kita lakukan relaksasi terlebih dahulu. Kita nyanyi bersama-sama, biar pikiran kita kembali fresh. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mbak Fadil. Anak-anak, semoga pembelajaran yang kita lakukan mulai dari awal hingga penutup bisa bermanfaat. Kalian jangan lupa untuk mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nanti Pak Ir akan mengirim bahan ajar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu, sama seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, mungkin ini dari Pak Ir yang bisa Pak Ir sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, Pak Ir mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.